Pak Lukas kalau investasi apa aja yang dilihat gitu? Sebagai seorang fundamentalis investor long term, apa aja yang indikator apa saja yang dilihat? Oke, jadi saya punya indikator ada yang saya sebut dengan PBV CGR, Pak. P itu P. Saya pertama pasti melihat prospek. Prospek. Itu pertama. Pertama pasti saya melihat prospek. Saya beli saham gini, kita beli saham itu kan untuk mencari profit kan, utamanya itu. Nah, bagaimana prospek kemampuan perusahaan ini untuk menumbuhkan labanya? Ya. Berapa besar sih laba yang bisa dihasilkan? Berapa persen pertumbuhannya? Dan bisa berapa lama pertumbuhannya? Ini kita bicara competitive advantage-nya dia, kan? Atau kalau bahasanya orang di pasar itu kan katalis-katalisnya itu apa gitu loh. Nah, yang menjadi investment tesis saya atau katalis tadi itu adalah nomor satu pasti prospek. Nah, yang itu P yang pertama. Yang kedua itu adalah B ya. B itu balance sheet quality, Pak. Kita lihat neracanya, ya, kualitas dari balance sheet-nya itu. Saya lebih concern ke misalnya rasio-rasio utangnya dia. Gitu. Dan ini penting, Pak Mas Iram. Kalau kita baca bukunya Warren Buffett kan dia bilang ada dua rasio yang sangat diperhatikan tuh ya. Itu yang pertama return on equity. Ya, ini kan bicara prospek tadi. Yang kedua itu adalah debt equity ratio. Ini. Utang. Jadi balance sheet quality. Ini balance sheet-nya sehat atau tidak? Gitu. Perusahaan yang tidak sehat, utangnya terlalu tinggi, itu tidak akan mampu menghadapi banyak gejolak-gejolak di dunia bisnis ini. Bisnis kan cycle ya, Mbak. Ini. Nah, yang berikutnya adalah V. V itu valuation, Mbak. Valuation itu masih make sense nggak? Gitu. Ya. Kalaupun misalnya kita nggak bisa menemukan value stock, kita harus membeli growth stock. Apakah valuasi growth stock ini masih sensible nggak? Masih make sense nggak? Masih bijaksana nggak? PBV, kemudian CG. CG ini corporate governance, Pak. Buat saya ini penting nih, corporate governance. Ya. Makanya seperti siapa sih pemilik akhir dari sebuah perusahaan? Ultimate beneficiary owner. Itu tidak hanya retail atau institusi domestik, asing juga ingin tahu itu kan, Pak. Makanya tadi transparansi tadi itu, Pak. Transparansi kepemilikan. Mereka ingin tahu nih. Sebenarnya ujung-ujungnya siapa? Yang punya Pak Masirom atau Pak Lukas? Kalau yang punya Pak Masirom, nih orangnya kayak apa nih? Ini. Pernah ada teman saya Pak Lo Keng Hong ya, dia pernah mengatakan demikian. Tata kelola itu sangat penting buat dia. Saya pernah tanya itu di antara PBV CGR itu yang menurut Bapak yang paling penting yang mana? Tadinya saya pikir valuasi gitu loh, tapi ternyata enggak. Dia bilang tata kelola karena saya tidak bisa tidur tenang kalau saya tahu pemiliknya itu tidak punya integritas. Nah, yang valuasi kan macam-macam lah, Pak. Kita bisa pakai relative valuation tadi ya, price earning ratio, price to book, PBV ya, price to book value ratio, EV/EBITDA dan sebagainya. Itu kalau mau lebih canggih lagi mungkin pakai discounted cash flow gitu, ya, PBV dan macam-macam. Nah, yang terakhir adalah risiko, Pak. Ini risk. Jadi kalau Anda mau nyemplung ke sebuah kolam, kalau bisa kita estimasi kedalaman kolam itu. Jadi kita harus tahu nih risiko-risiko apa saja ya, dari sebuah saham itu. Jadi PBV, CGR. Sebenarnya itu sih ilmu itu pasti dipakai juga oleh investor-investor fundamental. Kalau kita pakai itu, Pak, betul, kalau kita lihat institusi investor ya, pasti mereka menghitung itu semua. Tapi karena saya ini adalah seorang pegiat tata kelola juga, Pak. Menurut saya itu tata kelola itu amat sangat penting, Pak. Tidak hanya tata kelola di level perusahaan, tapi juga di level publik, Pak. Publik itu ya governance ya, governance. Government punya governance gitu. Ini. Dan itu juga kan yang sedang disoroti oleh MSCI gitu kan. Bagaimana tata kelola pasar modal kita. Mungkin ibaratnya gini Pak Masiram, mall ya. Mall itu punya food court. Ya. Food court itu kan banyak stand-standnya yang jualan makanan. Ya. Yang tanggung jawab siapa?
pengelola mall kan, Pak. Iya, iya, iya. Dia bertanggung jawab bagaimana makanan yang dijual di food court-nya itu sehat, Iya. tidak sakit perut habis makan. Itu semua harus dijaga kebersihan dan sebagainya. Nah, otoritas bursa itu kan kayak pengelola mall, Pak. Iya. Nah, mungkin di sini asing ada yang, waduh, udah makan ternyata Kurang enak nih. nih. Atau wah terlalu mahal nih harganya. Iya. Jadi atau harganya tadi kan, atau habis beli mau beli ternyata pesanannya nggak datang. Iya. Ini kan masalah likuiditas ya, Pak. Iya. Makanya tadi yang coordinate trading itu kan juga ada kaitannya dengan likuiditas, Pak. Sebab kalau misalnya saya dengan Pak Masiram itu berkoordinasi gitu ya, menciptakan transaksi semu lah gitu ya. Likuiditasnya kan juga semu gitu. Iya. Lalu harganya juga nggak efisien lagi. Efisien dalam artian tidak mencerminkan informasi perusahaan yang ada gitu loh. Ini kita bicara market yang efisien gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya orang mau datang jajan mikir-mikir kan. Iya. Oh, jangan makan di mall itu. Nah, itu PR kita saat ini nih, Pak. Ini. Ya. Pak Lukas, tadi kan ada PBV CGR gitu. Ya, kita mungkin secara teori paham gitu, karena ngerti gitu. Iya, betul. Investor retail juga mungkin sebagian paham, ngerti. Iya, gitu. pasti. Cuma ada faktor psikologis kadang, Pak. Betul. Buat teman saya ini, beli saham ini naik kenceng gitu. Iya. Akhirnya kadang juga lupa pada aspek yang tadi, Betul. CGR. Betul. Pak Lukas ngalamin nggak kayak gitu? Setelah sekian lama berkecimpung di pasar modal. Ya, kebetulan gini Pak, waktu kan kita tahu ya 2 tahun terakhir itu kan saham yang naik kan. Wah, luar biasa ya. Ya, ada yang menyebutnya saham Konglo. Kalau saya menyebutnya ya saham yang udah overpriced lah gitu. Dan saya pribadi, saya konsisten dengan keyakinan saya, Pak. Saya hanya mau invest di saham based on tadi itu. PBV CGR. Ya, jadi kayak misalnya kalau kita invest ya di sebuah saham, profitnya oke, mungkin dibangun narasi ini dan itu. Tapi misalnya dari sisi valuasinya itu sudah mahal sekali gitu kan. Ada yang berapa itu PI-nya sampai 1.500 gitu kan. Apa istilahnya kalau di netizen itu kan saham-saham yang PI-nya zaman penjajahan Belanda gitu 350. Karena PI 350 itu artinya kalau earning per share-nya nggak numbuh segitu-gitu aja. Itu butuh waktu 350 tahun, Pak. Iya, makanya ada istilah itu tadi. Iya, penjajahan Belanda ya, Pak. Nah, saya tidak sentuh, Pak. Ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi lain, wah Pak Lukas jadi nggak cuan, ya nggak apa-apa. Gitu. Kan orang investasi itu kan tadi selalu mempertimbangkan return dan risiko. Ya. Jadi kalau ada 2 aspek ini, risk ada return. Bapak kan lebih lihat risknya dulu ya? Atau pasti. Saya akan melihat dari sisi risk dulu. Ya.